Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar nih? Seperti biasa, saya Bzi Ardinata selama 1 jam ke depan akan kembali menemani Anda tentunya dengan berbagai informasi terkini agar pagi lebih berisi. Dan inilah Cakrawala. Lagi, seorang selegram diperiksa terkait kasus film porno. Kasus tirai meningkat gara-gara judi online. Pasca diserang ratusan orang, pasar Kutabumi Tangerang masih mencekam. Kita awali pemirsa informasi pagi ini dengan update kasus pembuatan film porno ini yang bikin heboh beberapa waktu lalu. Kali ini seorang selegram yang bernama Siska E, yang E-nya 3 ya, ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Siska E datang untuk mengklarifikasi peran dirinya sebagai talent dalam film porno buatan rumah produksi di Jakarta Selatan. Setelah sempat mangkir dari pemeriksaan, hari ini selebgram Siska E memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kedatangan Siska E untuk dimintai penjelasan maupun klarifikasinya kepada penyidik mengenai peran dirinya sebagai talent dalam film porno buatan rumah produksi di Jakarta Selatan. Meski tak banyak bicara, Siska E mengaku siap menjalani pemeriksaan hari ini. Mbak Siska sehat? Sehat, luar biasa sehat. Kemarin dari mana? Oh iya, aku dari Kamboja kemarin banyak kerjaan live perform gitu sih sama karaokean gitu. Karena emang kerja juga sih, jadi Oh, ya, jadi kerja BA ya? juga. BA ya? Ya, BA gitu. Tangannya Gitu. Teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah datang. Pemeriksaan dekat nggak, Kak? Aku belum tahu ya persiapan pertanyaannya seperti apa saja, tapi yang pasti aku sudah menyiapkan diri dan bukti untuk kuberikan dan kujelaskan kesaksianku kepada para penyidik. Begitu. Apa aja yang dibawa Kak mungkin Kak? Oh belum, sorry belum bisa saya explain sekarang ya, mungkin nanti setelah pemeriksaan baru aku bisa share ke teman-teman media semua. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus produksi film porno. Peran para tersangka diantaranya sebagai produser, pemilik website, hingga pemeran. Ya, selegram Siska E memang kembali membuat heboh setelah diduga menjadi salah satu pemeran dalam produksi rumah film porno ini yang diungkap Polda Metro Jaya. Nama Siska E sebelumnya sempat viral karena menjadi pelaku yang merekam video asusila di Bandara Kulon Progo, Yogyakarta pada tahun 2021 lalu. Nama selebgram Siska E kembali menjadi buah bibir setelah disebut-sebut terlibat dalam kasus rumah produksi film porno yang diungkap Polda Metro Jaya. Siska E menjadi salah satu pemeran dalam film yang dibuat oleh rumah produksi tersebut yang berjudul Krama Tunggak. Film ini mengisahkan kehidupan para wanita tunasusila yang turut diperankan Siska E. Film Krama Tunggak sendiri dirilis melalui website rumah produksi kelas bintang dengan sistem berlangganan. Siska E sebelumnya dipanggil Polda Metro Jaya untuk diperiksa pada pekan lalu namun berhalangan hadir. Melalui media sosialnya, Siska E menyatakan akan memenuhi panggilan pada Senin 25 September. Kebenaran harus ditegakkan, yang salah ya dihukum, yang nggak salah ya dibebaskan. Jadi sampai ketemu aku di Polda Metro Jaya tanggal 25 September jam 10 pagi. Sebelumnya perempuan bernama asli Francisca Chandra Novitasari pernah terjerat kasus pornografi karena memamerkan bagian tubuhnya di Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Siska E kemudian ditangkap di Bandung. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo, Siska E dinyatakan bersalah dengan divonis 10 bulan penjara. Siska E kemudian bebas bersyarat pada Juli 2022 lalu. Sebelum Siska E, pemirsa Polda Metro Jaya juga telah memeriksa 12 orang yang merupakan talent atau pemeran film-film porno yang diproduksi oleh Irwansyah sang sutradara. 8 talent wanita dan 4 talent pria ini diperiksa secara bergantian pada Selasa minggu kemarin. Salah satu saksi yang juga artis film dewasa yakni Melly ini mengaku terpaksa menjadi pemeran karena diteror sang sutradara. 12 saksi yang merupakan talent produksi film porno Jakarta Selatan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa lalu.
Ada 8 talent wanita dan 4 talent pria diperiksa secara bergantian oleh penyidik Subdit Siberdit Reskrimsus. Mereka antara lain selebgram Firly Virginia yang mengaku merasa dijebak Irwansyah karena tidak tahu bahwa film yang dia perankan akan ada di situs dewasa. Kemudian ada Zafira San yang juga mengaku menjadi korban dari sutradara yang kini berstatus tersangka itu. Semua yang dilakukan Irwansyah menurut Zafira tak sesuai kesepakatan. Zafira mengaku bermain dalam 4 film porno besutan pelaku. Lalu Caca Novita yang dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Pada petugas, Caca mengaku dipaksa berperan di film porno. Terakhir, Meli Trijipi yang juga turut merasa menjadi korban dalam kasus ini. Dia mengaku diteror Irwansyah sehingga terpaksa ikut berperan dalam film. Berapa episode, Kak? Aku cuma 1 episode karena aku udah trauma juga main di situ. Tapi emang awalnya tahu? 11 siang sampai jam 3 pagi disuruh main di situ. Dibayar cuma? Dibayar Rp1 juta dan dipaksa melakukan semua adegan yang dia suruh dan tidak ada skrip sama sekali. Tapi awalnya tahu, Kak? Adegannya mulai dari semua aku disuruh buka baju sama dia dan itu banyak banget, semuanya itu emang disuruh sama dia dan tidak ada skrip. Jadi dia mempraktekkan adegannya dan aku disuruh mengikuti apa yang dia bilang. Senada dengan para saksi wanita, 4 saksi lelaki juga mengaku menjadi korban dari Irwansyah. Mereka menyebut bahwa pelaku mengklaim film buatannya legal. Belakangan barulah mereka mengetahui film-film yang diperankannya ternyata bermasalah. Dari Jakarta kita bergeser sedikit ke Tangerang Selatan. Pemirsa, ini masih informasi soal pesohor. Kali ini klinik kecantikan milik Dr. Tompi di Jalan Jombang Raya, Kelurahan Perigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan di demo puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pondok Aren. Apa sebabnya? Pembangunan klinik yang berdiri telah menutup saluran air yang dikhawatirkan akan menyebabkan banjir jika musim hujan tiba. Tidak hanya itu, massa juga mendesak pihak klinik untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak dari masyarakat sekitar. Sementara itu, Tompi selaku pemilik klinik membantah semua tuduhan dari pengunjuk rasa. Menurutnya pendirian klinik sudah melalui perizinan dari dinas-dinas terkait. Sementara untuk penyerapan tenaga kerja, Tompi meminta pengunjuk rasa untuk mengikuti aturan yang berlaku. Ini itu ada kliniknya. Di sini ada kliniknya, di sini ada sistem yang berjalan. Jadi masuknya pun harus pakai sistem. Karena kalau misalnya langsung direct ke saya, nanti kalau ada yang sakit saya nggak bisa ngurusin. Kita kan tahunya misalnya di pos depan ada 2 orang, satu sakit, kalau ada PT-nya kan langsung gantiin orang lain. Udah ada stoknya mereka. Jadi saya bilang silakan deh, kalau yang mau masukin lamaran, nanti saya kasih rekom. Saya akan kasih rekomendasi ke yang PT-PT yang udah bekerja sama dengan kita di sini. Tolong ini diutamain karena ini warga lokal. Kan bisa begitu. Kita ke Gorontalo, pemirsa. Pasca kericuhan dan bentrok yang berujung pembakaran kantor Bupati Pohuwato, kini aktivitas pelayanan pemerintahan yang sempat lumpuh kembali aktif. Untuk berjaga-jaga, pihak kepolisian kini menyiagakan ribuan personil yang tersebar di 7 titik rawan kericuhan. Aktivitas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Pohuwato kembali dilanjutkan pada Senin pagi. Setelah sebelumnya lumpuh akibat aksi kericuan dan pembakaran kantor Bupati Pohuwato pada Kamis lalu. Bupati bersama para ASN apel bersama di halaman kantor yang dijadikan sebagai kantor Bupati sementara oleh pemerintah, meski dengan fasilitas yang minim. Dipastikan bahwa pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti sedia kala. Sementara itu untuk mengantisipasi kembali terjadinya kericuan, Polda Gorontalo masih mensiagakan pengamanan di 7 titik yang vital. Sebanyak total 1.300 personil TNI dan polisi bersiaga pasca demo berujung kerusuhan untuk memastikan kondisi wilayah benar-benar kondusif. Untuk petugas aparat keamanan kita masih menjaga 7 titik di wilayah Kabupaten Pohuwato dan masing-masing kita dijaga dan dikendalikan oleh perwira minimal 30 personil satu titik. Patroli tetap patroli kita laksanakan pagi, siang, malam. Sebelumnya pada Kamis 21 September terjadi pengerusakan sejumlah fasilitas kantor Bupati Pohuwato. Dari 40 orang yang diamankan, 5 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pemirsa, kekeringan akibat musim kemarau yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih ini melanda Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah. Untuk membantu warga, Rutan Purworejo turun tangan membantu mendistribusikan air bersih bagi warga di 2 desa. Dengan inisiatif para petugas Rutan kelas 2B Purworejo, berbagi ini bisa membantu krisis air bersih yang saat ini sedang melanda di wilayah Purworejo. Anggaran yang dikeluarkan ini spontan dari hasil sumbangan seikhlasnya para pegawai Rutan kelas 2B Purworejo. Mendengar hal itu, Karutan kelas 2B Purworejo Muhammad Mukafi langsung berkoordinasi dengan camat dan para kades tempat. Hingga akhirnya Rutan Purworejo membantu hal itu hingga menyalurkan air bersih sejumlah 6 unit mobil tangki air bersih dengan kapasitas keseluruhan 24.000 liter di 2 desa. Hari ini kami dari Rutan Purworejo melakukan kegiatan kita membantu memberikan sumbangan air bersih kepada warga Beringin sama Sambeng. Sumber mata air itu semenjak saluran irigasi sudah tidak berjalan, jadi tidak ada resapan untuk warga masyarakat. Seperti itu. Ini sudah berlangsung lama, Pak. Yang terdampak untuk kado 1 itu kurang lebih 45 KK, untuk kado 3 kurang lebih 25 KK. Untuk keseluruhan, Pak? Untuk keseluruhan jumlah warga berarti kurang lebih yang terdampak sekitar 65 KK. Purworejo berupaya membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat umum yang terdampak krisis air bersih dan juga menjelaskan siap membantu apabila masih ada warga yang membutuhkan air bersih. Warga terdampak krisis air bersih ini sangat berantusias dan mengucapkan terima kasih bagi Rutan kelas 2B Purworejo yang telah membantu pasokan air bersih bagi seluruh warga. Adanya bantuan air bersih ini sedikit mengatasi kesulitan air bersih bagi masyarakat. Harapannya bagi Rutan kelas 2B Purworejo dapat diberikan bantuan air bersih ini secara rutin dilakukan hingga musim kemarau usai. Musim kemarau berkepanjangan, pemirsa, ini juga melanda wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang memaksa warga yang sumurnya mulai mengering untuk mengonsumsi waisau atau air sungai dari sumur kecil yang dibuat di tepi Sungai Mandar. Selain dikonsumsi pribadi, sejumlah warga juga menjual waisau kepada warga yang enggan mengantri. Sejak musim kemarau melanda wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat 2 bulan terakhir, warga Kecamatan Tinabung khususnya yang tinggal di sepanjang Sungai Mandar terpaksa mengkonsumsi air sungai atau waisau untuk memenuhi kebutuhan minum sehari-hari mereka. Setiap hari ratusan bahkan hingga ribuan jerigen warga mengantri di sepanjang aliran Sungai Mandar. Agar aman untuk dikonsumsi, warga membuat sumur kecil di tepi sungai. Setelah airnya cukup bersih, warga kemudian secara bergantian mengambil air di sumur tersebut. Waisau atau sumur kecil selalu ramai pada pagi hari dan sore hari. Warga memilih mengambil di jam tersebut agar tidak kepanasan. Kalau kan di sini khusus di daerah saya kan 2. Ya. Kami juga pakai pump, sumur bor, kemudian ini air untuk konsumsi. Kalau air pump kenapa, Pak? Kan selama ini karena kondisi air yang begini kering, maka jarang mengalir. Tidak mengalir air. Ya. Sebelum ada pump ini sudah terbiasa. Sudah ya. Air sudah konsumsi kebutuhan sehari-hari. Air apa namanya nih, Pak? Kalau biasa kita panggil di sini air sau. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keberadaan waisau juga menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah warga. Mereka memanfaatkan momen musim kemarau dengan berjualan air keliling yang diambil dari sumur waisau. 1 jerigen air berisi 5 liter dijual dengan harga Rp700. Dalam sehari mereka mampu menjual hingga 100 jerigen. Dalam 1 hari kita dapat berapa itu biasanya, Bu? Ya kadang-kadang 2 kali turun, 1 kali. Maksudnya 1 kali Iya. PR 120 jerigen. 120 jerigen. Iya. Berapa biasanya kalau habis itu dijual? 85 Ji. 85.000. Dulu saya berenang. Hampir 19 tahun saya berenang. Kebiasaan mengkonsumsi dan mengambil waisau telah dilakukan warga Kecamatan Tinabung selama puluhan tahun secara turun-temurun. Kekeringan yang menyebabkan sulitnya mendapatkan air bersih justru menjadi berkah bagi para pengusaha depot air bersih. Bahkan di Kuningan, Jawa Barat, pemirsa, ini para sopir mobil tangki kewalahan akibat banyaknya permintaan air bersih untuk isi ulang.
Kekeringan masih melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sumur warga di Desa Tanjung Sekar, Kecamatan Puncak Wangi mulai mengering akibat kemarau panjang. Sudah 3 bulan desa ini tidak turun hujan. Warga kini hanya mengandalkan bantuan air bersih dari para donatur. Jika tidak ada bantuan, warga terpaksa membeli air isi ulang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci piring, dan pakaian serta memasak. Dalam sehari, warga harus mengeluarkan uang Rp15.000 untuk membeli 3 galon air isi ulang untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Nyemplung api, Mas. Nyemplung. Sementara itu, datangnya musim kemarau membuat berkah bagi para pengusaha depot air bersih. Permintaan air bersih di salah satu depot air isi ulang di Desa Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengalami peningkatan. Permintaan air bersih di musim kemarau ini meningkat 2 kali lipat. Akibatnya, para sopir mobil tangki ini kewalahan melayani permintaan air bersih untuk isi ulang. Biasanya, dalam sehari pengusaha depot ini hanya melayani 10 tangki air bersih. Namun, di musim kemarau meningkat 12 hingga 15 tangki untuk pengiriman air bersih ke beberapa wilayah mulai dari Losari, Cirebon, hingga Brebes. Untuk saat ini ya masih bisa teratasi dengan armada yang tersedia gitu ya Pak, kan gitu. Ya itu pun dari segi untuk ke masyarakat juga kita ada yang terlayani atau tidaknya ya dengan keadaan isi ulang yang harus kita penuhi gitu Pak. Diperkirakan permintaan air bersih untuk masyarakat akan terus meningkat hingga 1 bulan ke depan. Ini karena selain untuk kebutuhan sehari-hari, air bersih juga untuk mengaliri sawah akibat kekeringan. Istri ceraikan suami karena judi online. Selengkapnya di Cakrawala sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Ya, pemirsa, judi tidak hanya menyebabkan kemiskinan ya, tetapi juga hancurnya rumah tangga. Seperti yang terjadi di Karawang, Jawa Barat, sejak beberapa bulan terakhir angka perceraian di Pengadilan Negeri Karawang semakin meningkat. Selain faktor ekonomi, perceraian disebabkan perselisihan akibat pengaruh judi online. Angka perceraian di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sejak beberapa bulan terakhir naik signifikan. Data cerai talak serta cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang, Jawa Barat selama bulan Januari hingga Agustus tahun 2023 mencapai 3.500 lebih. Dari ribuan gugatan, 713 merupakan cerai talak, sementara cerai gugat mencapai 2.356. Kasus perceraian didominasi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi lantaran suami kecanduan judi online. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan perceraian disebabkan perselingkuhan, mabuk, kriminalitas, dan kasus poligami. Kalau perjudian di sini data sampai bulan Agustus itu ada 10 perkara. Dan tentang judi itu kan kalau sekarang yang marak itu ya judi online atau slot. Meningkatnya kasus perceraian di Karawang membuat petugas kewalahan dalam menerima ajuan perkara cerai. Dalam sehari, Pengadilan Agama Karawang harus menggelar puluhan sidang cerai yang diajukan pihak perempuan. Pemirsa, kecelakaan biasanya diawali oleh pelanggaran lalu lintas. Itu pula yang terjadi pada kasus kecelakaan maut di eksit Tol Bawen. Selain remblong, pengemudi truk tronton ini diketahui hanya memiliki surat izin mengemudi A. Hal ini tentu ya tidak sesuai dengan peruntukan izin mengemudi kendaraan truk. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan olah kejadian perkara, Agus Rianto, sopir truk maut yang mengalami remblong pada Sabtu petang kemarin di Simpang Bawen, ditetapkan sebagai tersangka.
Penetapan tersangka kepada Agus Rianto ini dilakukan setelah Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Polres Semarang menggelar olah tempat kejadian kecelakaan dengan teknologi 3 dimensi atau Traffic Accident Analysis. Ketidaksesuaian SIM yang dimiliki Agus Rianto juga menjadi salah satu faktor penetapan sebagai tersangka. Sopir hanya memiliki SIM A yang bukan untuk mengendarai kendaraan berat. Gelar perkara sudah kita laksanakan dan kita sudah menetapkan sebagai tersangka ya. Dari supir tronton menjadi tersangka. Namun demikian penyidik lantas akan mengembangkan overdimensi juga. Jadi tronton akan kita lihat apakah dimensinya melebihi, termasuk juga korporasi dari CV pengusaha manajemen bertanggung jawab terhadap kondisi kendaraan. Apakah maintenance-nya bagus atau tidak dilakukan, itu bisa dipidanakan pasal 315. Penyelidikan kasus kecelakaan yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia ini tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka sopir, namun juga akan memeriksa kelayakan kendaraan yang digunakan. Sementara itu, hingga saat ini 17 korban luka-luka masih mendapatkan perawatan di 3 rumah sakit di Kabupaten Semarang. Dari 17 korban selamat tersebut, 2 diantaranya saat ini mendapatkan perawatan yang cukup intensif di rumah sakit karena mengalami luka serius. Pemirsa, Agus Rianto, sopir truk yang mengalami remblong di Simpang Bawen ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini berdasarkan hasil gelar perkara olah tempat kejadian kecelakaan. Sementara itu hingga kini saat ini 17 korban luka-luka masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit di Kabupaten Semarang. Kecelakaan maut terjadi di Simpang Bawen dekat exit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu petang 23 September 2023. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dan melibatkan sejumlah kendaraan, di antaranya sebuah truk, beberapa kendaraan roda 4 juga roda 2. Kejadian bermula ketika sebuah truk tronton dengan nomor polisi AD8911IA melaju dari arah Semarang, menyeruduk sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang tengah dalam posisi berhenti di lampu merah Simpang Bawen. Diduga truk mengalami remblong. Akibat kecelakaan yang terjadi, 3 orang meninggal dunia, 1 orang korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan 26 korban lainnya mengalami luka ringan. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan sebanyak 16 kendaraan. Di mana yang meninggal dunia ada 3 orang, yang dipastikan meninggal dunia adalah 3 orang dan 1 orang kondisinya luka berat, di mana membutuhkan pengawasan intensif dan membutuhkan alat bantu pernafasan. Sedangkan yang 26-nya dikategorikan sebagai luka ringan yang tidak terlalu membahayakan. Kendaraan yang terlibat adalah sebanyak 16 kendaraan yang terdiri dari 7 unit kendaraan roda 4 atau lebih dan 9 unit roda 2. Polisi pun memeriksa sopir dan kernet truk tronton dan menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Diketahui pula pengemudi truk tronton hanya memiliki surat izin mengemudi A. Hal tersebut tidak sesuai peruntukan izin mengemudi kendaraan truk karena SIM A diperuntukkan bagi kendaraan kecil. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Aksi kejar-kejaran terjadi di perairan Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Saat aparat TNI Angkatan Laut Dumai berusaha menggagalkan upaya penyelundupan 56 ton pakaian bekas asal Malaysia yang diangkut sebuah kapal. Petugas pun berhasil mengamankan kapal beserta muatannya serta 6 orang kru kapal. Sebuah video amatir yang direkam anggota Lanal Dumai memperlihatkan sebuah kapal motor dengan nama lambung KM Rifki Wijaya sempat lari dari kejaran petugas ketika melintasi perairan Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi sebelum kapal KM Rifki Wijaya dihentikan petugas gabungan Lanal Dumai dengan menggunakan KAL Tedung melalui tembakan peringatan ke udara. Petugas meminta ABK kapal KM Rifki Wijaya untuk membuka muatan salah satu isi karung yang ternyata berisi pakaian bekas yang diangkut dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan kota Bagan Si Api-Api, Rokan Hilir, Riau.
Total jumlah muatan adalah 700 koli atau sekitar 56 ton bal pres pakaian bekas. Petugas Lanal Dumai pun mengamankan kapal dan membawa ke dermaga pangkalan Lanal Dumai untuk diproses lanjut karena kapal tidak memiliki dokumen yang sah. Pangkalan TNI Al Dumai berhasil mengamankan KM Rifki Wijaya dengan GT34 muatan balpres sebanyak 700 koli tanpa dilengkapi dokumen yang sah di perairan Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Tim gabungan Lanal Dumai selama 2 hari melakukan investigasi di lapangan guna memastikan informasi adanya kapal yang bergerak dari Port Klang, Malaysia yang hendak menyelundupkan balpres pakaian bekas ke Indonesia. Kini semua barang bukti diserahkan kepada Bea dan Cukai Dumai untuk proses penyelidikan lebih lanjut karena dianggap telah melanggar Undang-Undang Kepabeanan. Pemirsa, polisi terus menyidik kasus warga Amerika Serikat yang membunuh mertuanya di Banjar, Jawa Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal kepada korban karena kerap mencampuri urusan rumah tangganya. Warga Amerika Serikat Arthur Wellhor menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Banjar. Polisi terus mengusut pembunuhan dengan korban mertua Arthur, Agus Sopian. Polisi mengungkap Arthur kesal karena korban kerap mencampuri rumah tangganya. Motif yang kita lakukan pemeriksaan dari awal, bahwasanya yang bersangkutan merasa korban ikut campur tangan dalam keluarganya. Ya, saya melihat ada suatu kemarahan daripada korban sendiri. Pemeriksaan sementara dia akui, tapi kan kita harus tetap dibuktikan dengan surat-surat yang ada. Kita kan harus mendalami pertanyaan juga sama Interpol. Korban Senin pagi dimakamkan di TPU Raharja, sementara istri dan anak korban diungsikan ke rumah kerabat. Ya, isak tangis mewarnai kepergian Agus Sopian, mertua yang dibunuh oleh menantunya sendiri. Korban dimakamkan di TPU Desa Raharja, Banjar, Jawa Barat. Suasana haru mengiringi kepemberangkatan Agus Sopian yang tewas dianiaya oleh Arthur Wellhor yang tidak lain adalah menantu korban. Korban dimakamkan di TPU Desa Raharja, Banjar, Jawa Barat pada Senin pagi. Sebelum dimakamkan, korban diotopsi lalu disemayamkan di rumah duka. Keluarga menuntut pelaku dihukum berat. Pelaku dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan selama ini kedua belah pihak sulit berkomunikasi karena baik korban maupun pelaku tidak menguasai bahasa. Keluarga minta diproses yang seadil-adilnya, terus yang dihukum yang setimpal, yang seberat-beratnya. Kalau pelaku sendiri sama Akang ini, ya Akang tahu kesehariannya seperti apa sih? Pelakunya itu ya pendiam karena nggak ngerti bahasanya, jadi ya pendiam, cuma manggut-manggut aja begitu, jadi ya susah. Berarti ada kendala di komunikasi berarti ya selama ini? Kendala kemungkinan di komunikasi, cara penyampaian susah gitu kan. Kalau pelaku berarti nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali? Nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Minggu siang kemarin, korban tewas akibat dianiaya Arthur dengan senjata tajam. Persoalan diduga dipicu oleh istri pelaku mengirim uang ke ibunya untuk mengganti perabotan yang dirusak oleh pelaku. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasar Tanah Abang yang identik ramai dan penuh sesak kini seolah mati suri. Sejumlah pedagang bahkan terpaksa gulung tikar dan menutup gerainya akibat sepinya pengunjung. Ya, seperti apa penampakannya kini? Berikut informasinya. Pasar Tanah Abang kembali menjadi perhatian masyarakat, namun bukan karena meningkatnya aktivitas jual belinya, melainkan pengunjung yang datang ke Pasar Tanah Abang semakin menurun, bahkan sepi, hingga membuat sejumlah kios gulung tikar. Kondisi pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang seolah mati suri itu pun viral di media sosial. Menurut pedagang, penurunan omset penjualan sudah terjadi sejak pandemi. Namun selesainya pandemi tak lantas membuat penjualan di Pasar Tanah Abang membaik. Persaingan perdagangan online yang semakin sengit ditenggarai menjadi penyebab anjloknya omset pedagang.
Penjualan tekstil melalui media sosial seperti TikTok Shop yang membandrol barang dengan harga yang sangat miring membuat konsumen berpaling dari pasar konvensional. Tak hanya itu, pedagang Tanah Abang juga babak belur karena gempuran produk impor yang dijual secara daring dengan harga yang sangat murah. Tiga 30 orang keracunan gas. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Iya, musim kemarau kita patut waspada nih pemirsa. Bukan hanya karena sulitnya mendapatkan air, tapi juga akibat invasi ular yang berkeliaran masuk ke perkampungan. Seperti di kota Jambi, ular piton sepanjang 5 meter dengan berat 15 kg dievakuasi usai memangsa ayam milik warga. Petugas penyelamatan Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Jambi dibantu warga berusaha mengevakuasi seekor ular yang bersembunyi di kolong rumah Rusmini, RT 10 Lorong Amas, Kelurahan Palmerah, Kota Jambi. Ular yang melilit tiang akhirnya berhasil dikeluarkan dari sarangnya. Musim kemarau menyebabkan ular berkeliaran ke rumah warga mencari mangsa. Dan peristiwa masuknya ular ke rumah warga sejak musim kemarau sudah belasan kali terjadi. 20 kita mendapatkan laporan adanya ular sanca di salah satu kandang hewan ternak ayam yang berhasil memangsa, dan petugas kita berhasil mengevakuasi ular tersebut dengan berat 15 kilo dengan panjang 3 meter yang nantinya kita akan kembalikan ke habitatnya. Dan kepada seluruh masyarakat kita mengimbau dalam kondisi kemarau ini banyak hewan-hewan liar yang nanti akan mencari tempat untuk mangsanya. Usai dievakuasi, ular akan dilepas liarkan ke kawasan habitatnya. Warga diimbau waspada ancaman ular di musim kemarau. Sebanyak 30 orang pemirsa warga desa di Lingkar Tambang, Kabupaten Aceh Timur Aceh ini keracunan. Mereka diduga menghirup gas beracun milik salah satu perusahaan migas di Kabupaten Aceh Timur. 30 orang warga desa di Lingkar Tambang yang berdekatan dengan Alusiwah, Kabupaten Aceh Timur menderita keracunan. Mereka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud menggunakan ambulans setelah dirujuk dari UPTD Puskesmas Kecamatan Banda Alam. Kondisi warga yang panik terlihat di ruang instalasi gawat darurat. Satu persatu ambulan menurunkan pasien yang terlihat lemah. Mereka rata-rata mengeluh sesak napas dan mual-mual disertai muntah. Rata-rata dengan gejala mual, muntah, sesak, dan katanya juga terhirup gas. Nah, kita hari ini cuma mengalami gejalanya, gejala awalnya sesak dan mual. Menurut salah satu pasien, mereka sebelumnya menghirup bau tak sedap di sekitar tempat tinggal mereka. Untuk memastikan apakah penyebab keracunan, masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, sebanyak 80 orang warga lainnya kini mengungsi di kantor camat setempat untuk menghindari kejadian yang sama. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Warga di sekitar bantaran Kali Anak Ciliwung, Sawah Besar, Jakarta Pusat dikejutkan dengan penemuan mayat. Saat ditemukan, leher sang mayat masih terikat tali. Mayat dengan leher yang terikat pada beton tanggul. Jasad ditemukan di bantaran Anak Kali Ciliwung, Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Peristiwa ini diketahui pertama kali oleh seorang pemulung. Petugas kepolisian yang tiba ke lokasi langsung melakukan identifikasi jasad korban. Jenazah pun selanjutnya dibawa ke RSCM Salemba, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Pemirsa, ratusan orang yang tak dikenal menyerang Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten.
Pasca insiden penghancuran, penganiayaan, dan penjarahan yang terjadi di Pasar Kutabumi, situasi pasar masih mencekam dan terlihat sepi. Para pedagang masih trauma dan khawatir dengan serangan susulan dari kelompok ormas. Para pedagang di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi terlihat merapikan sisa kerusakan di lapak mereka setelah sebelumnya pada Minggu sore sejumlah orang dari kelompok ormas merusak lapak para pedagang. Sebagian besar pedagang memilih tidak berjualan dan mengosongkan barang dagangan mereka untuk mengantisipasi terjadinya serangan susulan. Pada peristiwa penyerangan Minggu sore, ratusan orang selain merusak pasar juga menyerang para pedagang dengan senjata tajam. Tak hanya itu, barang dagangan penjual juga dijarah oleh para pelaku. Menurut pedagang, penyerangan dan pengerusakan itu dilakukan di latar belakangi kasus sengketa lahan yang masih dalam proses pengadilan. Merusak pelang pengadilan. Pelang pengadilan. Yang di depan itu ya? Iya, di sana dalam status go ini pasarnya. Ada berapa lapak Bu yang rusak Bu? Semua ada 2 pelang kijing prinsip dirusak, pelang pengadilan dirusak. Ini lapak-lapak ini banyak ini Pak, korban-korban teman kita. Terus barang-barangnya juga dijarah. Barang apa aja Bu? Ya, dagangannya Pak, ada ikan, terus uangnya juga sana ada yang dijarah juga. Jadi orang yang mau dimatiin, nah terus dagangannya dihancurin, tempat buang dagangannya dijarah. Akibat kejadian ini, para pedagang rugi hingga jutaan rupiah. Mereka berencana melaporkan kasus penyerangan dan pengerusakan ini ke polisi. Ya, tak hanya kerugian materi tentunya, namun aksi perusakan Pasar Kutabumi juga mengakibatkan beberapa orang mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Seperti apa kesaksian warga? Berikut informasinya. Ya, masih lanjut. Dihancurin dalam pasar. Di Bokem. Dalam pasar Bokem dihancurin sengaja. Beginilah kondisi Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pasca kejadian penghancuran dan pencarahan. Belum ada pedagang yang kembali berjualan akibat lapak mereka dirusak dan dijarah. Situasi pasar terlihat sepi. Hanya ada beberapa pedagang yang mencoba memperbaiki lapak mereka yang telah hancur. Dagangannya dibawa juga? Semua ada 2 pelang kijing prinsip dirusak, pelang pengadilan dirusak. Ini lapak-lapak ini banyak ini Pak, korban-korban teman kita. Terus barang-barangnya juga dijarah. Barang apa aja Bu? Ya, dagangannya Pak, ada ikan, terus uangnya juga sana ada yang dijarah juga. Mereka masih trauma akan ada serangan susulan yang diduga dilakukan oleh kelompok organisasi masyarakat. Para pedagang yang ada di pasar ini lebih memilih untuk mengosongkan ruko miliknya. Itu ya. Barangnya nggak dibawa pulang. Oh, barangnya dibawa pulang. Berarti karena takut ya, khawatir ya? Takut ada susulan atau gimana Bang? Nah, ya itulah, itulah. Oh, berarti barangnya lebih baik dibawa pulang dulu? Ya, dibawa pulang. Kalau udah aman baru dimasukin lagi. Oh, kalau udah aman baru dimasukin. Bukan hanya mengalami kerugian akibat insiden penyerangan dan pencarahan, beberapa orang diantaranya juga mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Para pedagang merugi hingga jutaan rupiah akibat tidak bisa berjualan. ASN Kota Jambi kepergok mencuri handphone. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Ya, aparatur sipil negara Pemkot Jambi bikin heboh. Bukan karena prestasi, tapi karena aksinya yang viral gara-gara kepergok mencuri ponsel siswi SMA yang ditinggal di dashboard motor. Jagat maya heboh dengan ulah seorang pria berseragam dinas aparatur sipil negara terekam kamera pengawas CCTV di saat mencuri handphone di dashboard motor seorang siswi sekolah menengah atas di Kota Jambi. Kepala Subjatantras Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi, Kompol Muhammad Aulia Nasution menegaskan, tidak butuh waktu lama polisi berhasil membekuk pelaku, yaitu oknum ASN di Dinas Perindustrian Perdagangan Pemkot Jambi. Pelaku sengaja membuntuti korban hingga di saat motor korban berhenti di sebuah warung di kawasan PAL 6 Kota Baru, pelaku langsung mengambil HP korban.
HP dijual seharga Rp400.000. Alasan faktor ekonomi membuat pelaku nekat melakukan aksi tidak terpuji tersebut. Mengamankan pelaku atas nama inisial M, laki-laki, pekerjaannya adalah PNS. Kami melakukan pemeriksaan dalam BAP faktor ekonomi. Hingga saat ini petugas masih mendalami penyelidikan maupun menunggu hasil pemeriksaan urin guna mengetahui apakah aksi pelaku dipengaruhi narkoba. Pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pemirsa, ratusan warga Madura menggelar aksi unjuk rasa di Jembatan Suramadu. Dalam aksi ini, mereka sempat menutup lalu lintas di benteng tengah Jembatan Suramadu. Kira-kira apa ya penyebabnya? Ratusan massa yang tergabung dalam Madas atau Madura Asli melakukan aksi unjuk rasa di Jembatan Suramadu Senin siang. Mereka mengendarai motor dan mobil melintasi Jembatan Suramadu yang dimulai dari sisi Surabaya hingga sisi Madura. Iring-iringan konvoi warga ini sempat berhenti di bentang tengah Jembatan Suramadu. Mereka juga memblokade jalan di atas Jembatan Suramadu hingga menyisakan satu lajur. Aksi unjuk rasa ini digelar untuk memprotes truk-truk milik pengusaha garam yang kerap menyebabkan warga mengalami kecelakaan. Usai berorasi, massa kembali bergerak ke arah Madura. Namun akibat aksi ini, arus lalu lintas di Jembatan Suramadu sempat tersendat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran menghanguskan sebagian pabrik coklat milik PT Bumi Tangerang Mesindo atau OVI di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Api mulai berkobar di pabrik coklat sekitar pukul 5 pagi. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kecamatan Cibodas yang mendapat laporan menurunkan 8 unit damkar ke lokasi untuk berjibaku menjinakkan api. Api pun dapat dipadamkan petugas 2 jam kemudian. Namun sejumlah ruangan seperti ruang kantor dan ruang produksi hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Pemirsa, tak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda tentunya di Cakrawala. Jangan lupa saksikan terus Cakrawala setiap hari mulai pukul 7 pagi. Tentunya agar pagi Anda lebih berisi. Sampai jumpa esok, saya MZ Ardiwinata dan wassalamualaikum.